Ada beberapa cara Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya Al-Ghaffar memberikan ampunan kepada kita. Pertama, Allah berikan kita ampunan secara cuma-cuma. Tanpa kita minta ampun kepada Allah, kita diampuni. Tanpa kita minta maaf kepada Allah, kita dimaafi. Itu pertama, Allah akan memberikan ampunan secara cuma-cuma. Itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban contohnya. Nah, malam nisfu Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullah tabarak wa ta'ala ila khalqih lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin aw musyahin." Rawahu Ibnu Majah wa sahahul Albani. Allah menampakkan rahmatnya yang khusus pada malam nisfu Sya'ban itu. Allah ampuni sekalian makhluknya kecuali yang menyekutukannya, kecuali yang musyrik atau orang yang berbantah-bantahan. Oleh para ahli hadis, maksudnya berbantah-bantahan itu orang yang kada batagur sapa lebih 3 hari. Jadi kalau selain musyrik, selain orang yang berbantah-bantahan, asalkan dia beriman kepada Allah dan Rasul, pada malam nisfu Sya'ban itu dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia tidak minta ampun, walaupun inya guring semalaman malam itu. Kada tahu 4 orang baca Yasin, kada tahu orang 4 sembahyang maghrib berjamaah, guring malam itu. Cuma inya kada musyrik dan inya kada ada bebantah-bantahan lawan orang. Nah, maka orang ini dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa apa yang diampuni Allah itu hanya Allah yang tahu. Pokoknya ada di antara sekian dosa kita yang dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, cara Allah memberikan ampunan itu dengan berbuat amal saleh. Allah Ta'ala berfirman, "Wa aqimis shalah tarafain nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat." Dirikan sembahyang 5 waktu. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejahatan. Dengan berbuat baik, secara otomatis ada dosa yang diampuni Allah. Walaupun kita kadang minta ampun kepada Allah dosa itu. Satu contoh, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki pedagang kurma. Laki-laki ini batuku kurma. Nah, waktu itu datang seorang perempuan hendak nukar kurma. Pilih kurma binian nih. Jarna ampun toko nang baik di dalam kurmanya. Hendak nang baik di dalam, masuk ke dalam si bini-bini tadi. Nah, begitu masuk ke dalam si bini-bini tadi, dipeluknya oleh si laki-laki tadi, diciuminya bini-bini itu. Berbuat segala macam kecuali hanya satu selain daripada zina. Keluar perempuan tadi. Laki-laki ini sadar, kalau Rasulullah tahu perbuatanku ini kayak apa aku, kalau turun kena wahyu kayak apa.
Datang laki-laki ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ulun telah melakukan hal-hal yang kada bagus ini. Dan ulun siap menerima hukuman apapun yang diberikan, asal diridai oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah pun marah pada waktu itu. Engkau telah berkhianat kepada seorang perempuan yang istrinya sedang berjuang fisabilillah. Ini laki-laki si perempuannya sedang jihad. Nah, Nabi kita marah. Ikam nih jar Nabi, lakinya berperang. Ikam kaitulah bininya. Makin sedih laki-laki tadi. Rasulullah pun tertunduk Rasulullah. Lalu turun ayat Al-Quran. Wa aqimis shalah tarafain nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Artinya jar Nabi, ikam sambayang tadi 5 waktu sembahyang. Nah itulah menghapus dosa-dosa engkau tadi. Nah, jadi dosa seperti itu bisa dihapus dengan sembahyang 5 waktu tanpa perlu tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman, mengharapkan ganjaran dari Allah, diampuni baginya dosa-dosa yang lalu. Jadi puasa itu pun menebus dosa-dosa kita. Cuma dosa apa yang ditebus itu hanya Allah yang mengetahui. Pokoknya dengan puasa Ramadan banyak dosa yang terhapus dengan sendirinya karena perbuatan baik itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi itu yang kedua, cara Allah mengampuni dosa kita, Al-Ghaffar ini. Yang ketiga, cara Allah mengampuni dosa hambanya itu dengan tobat yang nasuha. Nah, jadi ini artinya dosa ini kada terampuni dengan malam nisfu Sya'ban. Dosa ini kada terampuni dengan malam Qadar. Dosa ini kada terampuni dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Dosa ini hanya bisa diampuni oleh Allah dengan tobat kepada Allah. Nah, tentu ini dosa-dosa yang dianggap kabair, dosa-dosa yang besar. Apa dosa besar itu contohnya? Seperti berbuat kezaliman kepada sesama. Nah, ini dosa besar. Misalnya kita menggibah orang, menggunjing orang, itu termasuk dosa besar. Ini kada akan hapus dengan sembahyang 5 waktu, kada akan hapus dengan dibawa puasa, kada akan hapus dibawa bersedekah, kada akan hapus dibawa amaliyah Lailatul Qadar, nisfu Sya'ban. Ini hanya terhapus dengan taubat nasuha, dengan taubat yang benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kabair, dosa besar. Kalau dosa-dosa besar itu mesti tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.